Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melakukan debat singkat. Debat singkat pada siang hari ini mengambil mosi siswa dilarang membawa motor ke sekolah sebelum memiliki SIM. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan beberapa peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. 1. Masing-masing pihak hanya diberikan waktu 2 menit dalam menyampaikan argumen. Argumen yang diberikan haruslah jelas dan tepat. Dan yang terakhir, interupsi maksimal 3 kali dan setelah itu ditolak. Kepada tim afirmasi dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah SMAN 1 Depok. Sebagai tim afirmasi, perkenalkan saya Azara Andika Salsabila sebagai pembicara 1. Perkenalkan, saya Injulandari sebagai pembicara 2. Perkenalkan, saya Stefani sebagai pembicara 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMAN 8 Jakarta sebagai tim oposisi. Perkenalkan, saya Ellen Fathan Fines sebagai pembicara 1. Perkenalkan, saya Syakila Cahayardiana sebagai pembicara 2. Perkenalkan, saya Talia Razal dari pembicara 3. Terima kasih. Dimulai dari tim afirmasi dan dilanjutkan kepada tim oposisi. Mari kita mulai debat pada siang hari ini. Kepada tim afirmasi pembicara pertama dipersilahkan menyampaikan argumennya. Saya setuju tentang pelanggaran pelajar yang belum memiliki SIM dilarang mengendarai motor ke sekolah. Karena secara aturan atau undang-undang yang berlaku, anak di bawah umur dan belum memiliki SIM dilarang mengendarai motor ke sekolah. Dan jika melanggar akan dikenakan hukuman penjara selama 4 bulan atau denda sebesar 1 juta rupiah. Tetapi kebanyakan zaman sekarang remajanya melanggar aturan tersebut dan menimbulkan banyak dampak negatif yang akan saya sebutkan. Di antaranya yaitu pertama, bagi pengendara yang sudah lama mengendarai motor akan merasa bosan dan berinisiatif untuk mencoba hal baru. Seperti ugal-ugalan, balap liar, atau bisa saja mereka akan membuat gerombolan geng motor. Kedua, akan bolos sekolah karena mereka merasa bebas dan juga dimudahkan dalam berpergian. Ketiga, kecelakaan lalu lintas dan kebut-kebutan karena mereka masih di bawah umur dan belum bisa mengontrol emosinya. Menurut WHO sendiri juga, kecelakaan lalu lintas dialami 40% lainnya dialami pada umur 25 tahun dan 40% lainnya berumur anak-anak dan juga remaja. Dan dampak terakhir yaitu mengendarai motor merupakan hal yang menyenangkan bagi para pemula karena mereka memiliki rasa penasaran yang tinggi dan juga merasa keren dengan mengendarai motor. Hal itu bisa saja mengganggu konsentrasi pelajar dalam belajar karena terus memikirkan kesenangan berkendara. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim afirmasi. Selanjutnya kita dengarkan argumen dari pembicara pertama, tim oposisi. Baik, tapi saya tidak setuju dengan argumen tim afirmasi karena menurut saya itu hanya diambil dari satu sisi saja, di mana itu juga memiliki dampak positif seperti bisa membantu siswa jika ada kegiatan mendadak kerja kelompok ataupun ada bimbingan yang membuatnya telat. Belum lagi jika tidak ada angkutan umum yang searah dengan arah pulang siswa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak positif lainnya terhadap pembawa motor ke sekolah. Yang pertama yaitu siswa bisa menghemat waktu karena tidak perlu menunggu angkutan umum. Belum lagi angkutan umum itu harus mengetem di suatu tempat untuk memenuhi isi dari penumpangnya. Dan jika tidak terbagian tempat duduk, siswa harus menunggu angkutan umum berikutnya. Yang kedua adalah siswa bisa menghemat uang saku karena tidak perlu mengeluarkan uang spesial pun untuk membayar angkutan umum tersebut. Yang ketiga,
siswa tidak perlu merepotkan orang tua yang harus mengantar jemputnya ke sekolah. Karena orang tua harus menyiapkan hal-hal untuk berangkat kerja. Apalagi jam keberangkatan orang tua kerja dengan jam keberangkatan siswa sekolah itu berbeda. Yang keempat yang paling terpenting ini adalah siswa bisa merasa aman dan nyaman karena jika menaiki angkutan umum itu memiliki bau yang tidak sedap. Contohnya seperti bau keringat dan bau asap rokok. Itu bisa saja timbulnya ketidaknyamanan seorang siswa. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim oposisi. Kemudian dilanjut kepada pembicara kedua dari tim afirmasi. Dipersilakan. Saya setuju dengan aturan pemerintah yang melarang anak di bawah umur membawa motor tanpa adanya SIM. Selain itu, pasti para pelajar juga masih cenderung remaja yang belum memiliki KTP, di mana seharusnya mereka masih dalam pengawasan orang yang lebih tua. Sebaiknya orang tua harus mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah, jika memang ayah atau ibunya tidak bisa mengantar atau menjemput. Izin instruksi. Instruksi diterima. Seperti yang tadi saudara katakan, seharusnya anak yang membawa motor yang belum mempunyai SIM ataupun KTP dilarang untuk membawa motornya, dan seharusnya masih dalam pengawasan orang tua. Saya sedikit menekankan apa yang sebelumnya rekan saya sampaikan. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang orang tuanya sibuk bekerja? Atau mungkin ia memang sudah dipercaya oleh kedua orang tuanya sendiri untuk membawa motor tersebut ke sekolah. Berarti mau tidak mau anak tersebut harus menggunakan motor tersebut untuk sampai ke sekolah tepat waktu. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Kita hidup di mana perkembangan zaman sudah tersebar di mana-mana. Ada aplikasi yang namanya ojek online. Dan pemerintah juga sudah memfasilitasi angkutan umum seperti bus sekolah dan angkutan umum lainnya seperti angkot. Jadi menurut saya bukan masalah besar jika para pelajar menaiki angkutan umum ataupun ojek online. Sekian argumen dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim afirmasi. Silakan kepada pembicara kedua dari tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih untuk moderator. Tetapi saya tidak setuju dengan argumen yang afirmasi sampaikan. Karena tidak semua daerah memiliki fasilitas bus sekolah dan tidak semua pelajar paham akan teknologi ojek online. Di mana terkadang untuk angkutan umum sendiri tidak layak untuk ditumpangi dan juga terkadang siswa tidak mendapatkan tempat duduk. Nah, selain itu ada faktor di mana angkutan umum mungkin ada seperti angkot mungkin ada bau keringat, bau rokok, bau angkot tersebut mungkin bisa mengganggu konsentrasi belajar siswa nantinya. Dan selain itu juga ada orang-orang nakal yang menyamar menjadi penumpang padahal aslinya pencopet, di mana rata-rata korban pencopetan itu adalah pelajar. Jadi menurut saya sendiri, membawa motor sendiri ke sekolah masih menjadi hal efektif untuk menghindari dampak negatif dari angkutan umum. Izin instruksi. Instruksi diterima. Tapi mosi kali ini yang kita debatkan adalah larangan siswa membawa motor ke sekolah tanpa menggunakan SIM. Apalagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada jalan raya, kita tidak tahu, pastinya pihak kepolisian akan meminta KTP pihak yang terkait. Dan seperti yang sudah kita ketahui, bahwa banyak pelajar zaman sekarang akan mengeksplor hal-hal baru. Salah satunya mungkin hal-hal baru, kebut-kebutan di jalan, atau mungkin juga bisa bolos di sekolah, kita tidak tahu. Terima kasih, sekian argumen dari saya. Baik, saya lanjutkan. Tapi di sini seharusnya mereka tahu dong bahwa tugas seorang pelajar itu adalah belajar dengan baik di sekolahnya. Dan menurut saya sendiri, jika hal kebut-kebutan atau bolos sekolah itu tergantung pribadi masing-masingnya. Dan banyak kok pelajar yang membawa motornya sekolah tetapi mereka masih menaati peraturan di jalan raya. Dan apakah wajar jikalau seorang siswa setiap harinya untuk menaiki angkutan umum atau ojek online, dan di mana mereka harus menyisihkan uang jajannya kisaran 15 sampai 20 ribu, yang di mana uang tersebut mungkin bisa disisihkan untuk dirinya sendiri. Izin instruksi. Instruksi diterima.
Bukankah ongkos ojek online sama dengan pelajar yang mengendarai motor ke sekolah? Karena pelajar yang mengendarai motor ke sekolah juga harus membeli bensin, uang parkir, dan juga keselamatan pelajar sendiri belum tentu terjamin. Tetapi dengan menggunakan angkutan umum atau ojek online, keselamatan pelajar akan terjamin sampai tujuan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim oposisi. Dilanjut kepada pembicara ketiga dari tim afirmasi, dipersilahkan untuk menyampaikan argumennya. Saya setuju tentang siswa yang masih dalam pengawasan orang tuanya, dan jika orang tua tersebut sudah memberikan tanggung jawab tersebut, sudah seharusnya siswa atau pelajar tersebut sudah memiliki SIM. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa banyak pelajar yang sudah memiliki SIM namun menembak atau secara ilegal. Juga hal tersebut menyalahi aturan karena baik yang sudah cukup umur ataupun belum cukup umur tetap bisa memiliki SIM tanpa harus lulus tes berkendara ataupun tertulis. Sekian argumen dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim afirmasi. Dilanjut kepada pembicara ketiga dari tim oposisi. Dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Baik, saya di sini hanya menyampaikan kesimpulan dan menegaskan kembali argumen rekan oposisi saya, bahwa anak yang belum memiliki SIM wajar-wajar saja jika ingin membawa motornya ke sekolah atau ke tempat yang tidak terlalu jauh. Karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa banyak alasan mengapa anak tersebut membawa motornya. Tapi selain itu, pelajar di bawah umur juga harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan keselamatan, seperti menggunakan helm dan tidak membawa motor secara ugal-ugalan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim oposisi. Demikianlah debat singkat yang dilaksanakan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.